ya. Di dalam Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15 saya tidak akan membahas di sini karena ini doa Bapa kami. Doa yang selalu setiap saat bahkan satu hari lebih dari 10 kali mungkin kita doakan Bapa kami. Tapi yang paling penting di sini kita mau diingatkan, Yesus mengajarkan kepada kita, inti dari doa Bapa kami itu ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, itu poinnya. Maka hari ini kita mau belajar bersama Santa Faustina. Dalam buku sangat banyak nomor yang berkaitan atau yang temanya adalah tentang doa. Maka mari kita coba lihat ya. Sebenarnya sebagai intro dulu, doa itu apa toh? Nah, sebenarnya doa itu apa sih? Menurut Bercak- teman-teman, ya, Bercakap-cakap kepada Tuhan. yes, bercakap-cakap kepada Tuhan. Pertanyaannya, Bu Ros, selama ini apakah kita sungguh-sungguh bisa bercakap-cakap? Yang namanya bercakap-cakap itu beda sama laporan kan? Kalau bercakap-cakap itu dua arah kan? Saat ini saya berbicara dengan Ibu Ros, bercakap-cakap nih, ada timbal balik. Iya. Nah, jadi kalau tadi Bu Ros bilang, doa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Pertanyaannya, Bu Ros beneran sudah bisa dengar suara Tuhan? Kadang-kadang saya bisa. Oke, Tapi melalui, harus kita memang konsentrasi full, tenang. Jadi jangan doa tapi pikirannya kemana-mana. nah, Itu berbicara kepada Bu Ros melalui apa? Suara atau batin atau apa? batin. Jadi suaranya tapi di batin kita. Gitu ya. Dan bagaimana Ibu Ros bisa yakin bahwa itu suara Tuhan? Ya merasa yakin aja, Bu. Dan sudah dipraktekkan. Maksud saya, ini sharing ini supaya teman-teman yang lain mungkin yang masih penasaran, apa iya sih Yesus bisa ngomong gitu kan? Selama ini kok saya nggak pernah dengar gitu ya. Nah, pengalaman apa dari Bu Ros yang mengatakan yakin ini suara Tuhan? Kadang apa ya dari kita kadang bisa ini sih kayak misal kita ada bimbang nih ya, ada Ya, dua kepentingan. mm-mm. Nah, kita kan suka doa juga ya Tuhan, tolonglah ini aku harus milih yang mana gitu loh. Ya, Nah, oke. Ya, terus padahal nih misalnya kehendak saya nih ingin pergi ke yang kepentingan A. Nah, mm-mm. tiba-tiba tuh ada kayak suara Tuhan gitu, kamu nggak boleh ke situ. Kamu saat ini perginya ke yang ini. Nah, itu bertentangan juga sih dengan apa namanya bukan batin saya ya, dengan kehendak saya. Tapi saya Kehendak. tak tapi saya tahu bahwa Tuhan nggak menginginkan kalau saya untuk ke sini. Nah, itu saya harus ikutin. Kadang ya bukan gimana, misalnya saya ngotot nih, ada aja sih Bu. Ya Mm. percaya nggak percaya. Tuh Ya. kan kejadian begini. Tadi saya udah bilang, itu kayak suaranya ya kayak nasehatin saya gitu loh. Mm. Saya udah bilang kan, kamu nggak boleh pergi ke situ, kamu tetap ngotot. Kayak begitulah Bu, Ya. kira-kira. Bagus, bagus Bu Rus. Ini contoh yang real, yang bagus ya. Ini yang tadi saya katakan. Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami intinya jadilah kehendakmu. Tapi barusan sharing dari Bu Rus ini luar biasa. Mengatakan bahwa Tuhan udah mengatakan ini loh A. Tapi yang namanya manusia seperti kita ini ngeyel, maunya B, mengikuti kehendak Kehendak, sendiri. iya kehendak. Tapi akhirnya Bu Rus tadi mengatakan, akhirnya ujung-ujungnya kita yang salah. Iya. Gitu ya. Nah, baik. Terima kasih Bu Ros. Padahal saya nggak janjian sama Bu Ros ya, tapi ini luar biasa nih Roh Kudus bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga arahnya saya mau mengatakan kenapa kita memerlukan kekuatan doa. Gitu ya. Nah, di dalam buku Santa Faustina banyak sekali ajaran tentang doa. Tapi saya mau mencoba merangkum dulu. Doa itu apa toh? Tadi, doa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Artinya kita bisa dua arah. Dengan latihan seperti itu ya, melalui doa Tuhan juga mengubah hati kita.
ya kan? Mengubah hati. Yang tadinya kita keras, ngotot, ngeyel, tapi ternyata dengerin doa kita diubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Lalu banyak doa Tuhan ubah. Lalu doa jadi Tuhan berikan rahmat yang banyak, rahmat yang dibutuhkan oleh kita. Jadi doa itu membuka rahmat Tuhan, pintu rahmat. Doa juga memberikan kekuatan di saat kita mengalami penderitaan atau mengalami keletihan. Maka Yesus juga mengatakan, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kemarin kan itu? Nah, di situ kita mau belajar apa? Tidak ada manusia yang tidak memerlukan doa. Kesimpulannya begitu. Setuju semua ya? Jadi, dan yang paling penting lagi, ingat tadi Yesus mengatakan, mengajarkan kepada kita murid-muridnya, jadilah kehendak. Pertanyaannya buat kita, tadi Bu Ros cerita, kehendak Tuhan B, Bu Ros bilang A. Akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan, dan itu eh, menghasilkan yang tidak baik. Tetapi sering kita ngotot, sudah doa macam-macam, sudah novena ini, novena itu, ya toh. Tapi kok doaku nggak didengar? Kita seringkali juga merasa, Tuhan, doaku kok sia-sia. Far, doa dong, Far. Ya ampun, aku udah doa macam-macam, tapi tetap nggak dikabulkan. Dan saya mengatakan, saya menghakimi Tuhan dengan mengatakan, Tuhan tidak mau mendengar doa saya. Ya kan? Tuhan menganaktirikan saya. Karena apa? Karena kita tetap fokus pada yang kita Enggak. mau, yang kita kehendaki, bukan yang Tuhan kehendaki. Padahal, padahal berdasarkan pengalaman dari buku-buku rohani kita juga sering melihat dan belajar pengalaman para santo dan santa yang mengajar bagaimana doa yang benar. Dalam keheningan doa, doa yang tidak pernah seolah-olah secara manusia karena kita punya keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan, olah Tuhan tidak, ya kan, Tuhan tidak mau mendoa kita, nak tiri dan seterusnya. Padahal ada kemungkinan pertama Tuhan menunda doa kita karena apa? Karena kita belum siap. Karena kita mengukur kita sendiri. Ya, contoh, Tuhan, saya kepengen rumah yang bagus di Menteng. Kalau Tuhan kasih, ya, untuk saat ini kondisi punya, namun Tuhan memberi kepada kita mewah di Menteng. Karena tahu kamu enggak, Varia, kamu tahu, kamu belum, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, kata Tuhan. Ya, nah, Tuhan bisa melihat lebih mana yang lebih pas, mana yang lebih baik. Lah wong masih punya utang kok masih minta beli rumah gitu kan. Ya. Jadi ada kita tidak tahu diri. Permintaan kita adalah kalau Tuhan menunda apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, itu mari kita belajar melihat yang positif. Oh, belum waktunya Tuhan memberi karena saya yang belum siap, misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman, kita nggak boleh menghakimi Tuhan ya, dengan mengatakan, kok Tuhan menganaktirikan saya, kok Tuhan tidak mau mendengarkan saya. Itu tentang apa yang terbaik menurut Tuhan. Dan tidak pernah salah. Tuhan itu memberi tidak pernah salah. Sekalipun kita seringkali mengatakan, saya mau A, Tuhan mau B. Contoh, orang share ya, aku tahun-tahun sakit. Aku udah minta sama Tuhan, Tuhan aku udah capek, aku sakit seperti ini nggak sembuh-sembuh gitu ya. Taruh di mana ini? Tapi suatu hari
Suatu hari saya ketemu lagi dengan beliau mengatakan, aduh War bener, ternyata dalam sakitku ini Tuhan mau membentuk aku yang keras kepala ini. Sehingga lambat laun aku bisa mengerti Tuhan sedang menuntun aku, membimbing aku, menjadikan aku orang yang baik, orang yang benar di hadapan Tuhan. Seandainya waktu itu aku dikasih kesembuhan, mujizat kesembuhan, mungkin aku nggak pernah mengenal Tuhanku siapa. Nah, hal-hal seperti itu ya teman-teman. Mari kita belajar terus-menerus bertekun dalam doa. Doa itu kita tidak boleh berpikir hanya pada dikabulkan atau tidaknya doa. Maka mari kita belajar dari buku harian Faustina. Silahkan, 325. Monggo, yang membaca. Ada yang mau bantu? Saya bantu ya, Bu. Yuk, silahkan Bu Rus. BHF 325. Tahun 1934. Pada hari Bunda Allah diangkat ke surga, aku tidak menghadiri misa kudus. Dokter perempuan itu tidak mengizinkan aku, tetapi aku berdoa dengan khusyuk di kamarku. Tidak lama sesudah itu, aku melihat Bunda Allah. Tak terperikan eloknya. Ia berkata padaku, putriku, yang aku minta darimu adalah dan doa bagi dunia dan khususnya bagi tanah airmu. Baik, terima kasih Bu Rus. Teman-teman kita perhatikan di sini. Saya membuat, sudah saya bold di sini. Ini kalimat dari Bunda Maria. Bunda Maria bicara dengan Faustina. Putriku, yang aku minta darimu adalah doa. Doa. Dan sekali lagi doa. Buat siapa? Bagi dunia dan khususnya bagi tanah air. Teman-teman, dari ini kita bisa melihat Faustina diajari oleh Bunda Maria untuk mau akan dunia khususnya bagi tanah air, bangsanya. Jadi di sini kita melihat Bunda Maria tidak menyarankan atau tidak mengatakan doa itu harus untuk dirimu sendiri. Tetapi di sini kita melihat Bunda Maria mengajarkan kepada kita doa itu untuk orang lain. Bahkan dikatakan untuk dunia, khususnya untuk tanah air. Padahal seringkali ya, saya juga ya, saya saat ini juga yang utama adalah untuk diriku sendiri. Tuhan mau ini. Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah anakku, tolonglah orang tuaku, Tuhan berkatilah kuku dan ku. Ya kan? Keluarga, teman, pokoknya pakai ku. Padahal udah mengatakan dunia. Maka mari teman-teman. Pertama, nomor ini kita belajar untuk keluar dari diriku. Jangan fokus hanya untuk kuku dan aku. Kita diajak untuk universal, untuk melihat, mendoakan orang lain juga. Ya tentunya tidak salah untuk diriku, betul kan? Oh Yesus aja di dalam Injil juga mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Ya kan? Tetapi fokusnya jangan untuk diri sendiri. Bunda Maria memberi teladan. Bunda Maria memberi contoh. Bagaimana orang yang doa benar. Orang yang doa benar adalah doa untuk orang lain. Dan ini saya pernah membaca satu buku. Begitu dia lepas bebas dari dirinya sendiri, tidak fokus untuk dirinya sendiri, nggak egois, dia mendoakan orang banyak, dia doa syafaat, bahkan sampai lupa mendoakan dirinya. Ternyata Tuhan tidak lupa untuk memberikan yang terbaik buat orang itu.
Jadi nggak usah takut kalau kita tidak mengatakan Tuhan, aku minta ini keluargaku, tolong anakku, tolong ini aku. Sekalipun suatu hari nanti kita tidak mengatakan yang aku, percayalah Tuhan sudah menyiapkan. Nah, gitu ya. Jadi buku yang saya baca itu Doa Tak Kunjung Putus, bagus banget. Itu mendoakan orang. Contoh yang real, saya memberi contohnya begini. Sebenarnya saat ini kita sedang membutuhkan doa untuk anak kita yang menghadapi ujian. Tapi kita mendoakannya begini, Tuhan, Engkau tahu anak-anak saat ini dimanapun mereka high school, yang lagi SMA, saat ini sedang ujian. Nggak usah nyebut nama anak kita. Tapi kita mendoakan untuk semua anak-anak yang saat ini ujian. Bantulah mereka supaya konsentrasi, supaya belajar dengan baik, dengan kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh mengikuti ujian dengan baik dan hasilnya. Sekalipun tidak kita. Ternyata berikan jadi anak kita lulus, bahkan juara. Kita nggak tahu. Nah itu yang mau dikatakan bahwa kalau kita mendoakan orang lain, itu upahnya juga Tuhan pasti memperhatikan kita. Tuhan tahu rahmat atau kebutuhan kita. Katakan, minta tahu karena Allah yang Maha Tahu. Sebelum kamu minta, Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah sediakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Hmm. Kenapa ini ya? Sebentar ya. Kok macet? Hmm. Masih Oke. masih 325 ya Ya, ini. masih. Silahkan, Bu. Selama 9 hari, sambutlah komuni sebagai penyilihan dan persatukanlah dirimu erat-erat dengan kurban kau akan diri di hadapan Allah sebagai suatu persembahan. Lalu di mana-mana, di segala waktu dan tempat, siang atau malam, kapan saja engkau terjaga, berdoalah dalam roh. Dalam roh, orang selalu dapat tetap berdoa. Ya, terima kasih Bu Ros. Teman-teman, ini kelanjutannya di mana Bunda Maria memberi nasihat kepada Faustina untuk novena. Dan novena itu di dalam 9 hari mempersatukan persembahan batin diri kita kepada Tuhan. Ya, dan dikatakan sebagai roh orang lalu berdoa. Kan dikatakan biarlah rohmu berdoa, biarlah rohmu bersatu dengan rohku. Roh Tuhan ada di dalam aku. Maka teman-teman sepertinya kita setiap saat tidak terbatas waktu, tempat, di mana saja, kapan saja kita bisa berdoa dalam roh. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan, aduh aku kok lupa belum berdoa. Ya, karena dalam roh kita sendiri, biarlah rohku selalu bersatu dengan roh Tuhan. Kita cakap Tuhan, ya kan, melalui roh kita. Gak usah lihat, eh, jadi kalau kita mau latihan, Anton Melo mengajarkan kepada kita bagaimana membuka roh kita, melatih roh kita untuk terus-menerus bisa berelasi dengan roh Tuhan. Ya, karena kita semua tahu bahwa roh Tuhan memang ada di dalam diri kita sejak kita diciptakan. Kita dihembusi roh lah, roh kehidupan. Pastinya roh Tuhan itu selalu ada bersatu dengan roh kita. Dan disitulah dikatakan di mana-mana, segala waktu dan tempat, siang atau malam, kapan saja engkau berAllah dalam roh. Ya,
Bunda Maria selalu menyimpan sesuatu dalam hatinya. Perlu di perempatan jalan kita teriak-teriak kita berdoa. Nggak perlu kalau mau berdoa itu pamer-pamer dulu. Aku pergi dulu ya mau ke gereja mau doa dulu nggak usah. Tuhan tahu di tempat yang tersembunyi, yaitu di dalam hati kita, di dalam roh kita bicara dengan Tuhan. Oke, nah ini ya, mari silahkan 736. Ada teman yang membantu? Saudara Tadi. Oh ya udah. Ayo. BHSF 736. Aku melihat Tuhan Yesus sama seperti waktu ia sedang menjalani sengsaranya. Matanya terarah kepada Bapa dan ia berdoa bagi kita. Ya, terima kasih Bu Ana. Teman-teman ini luar biasa. Coba perhatikan Yesus yang berdoa ini. Mengajar mereka gimana mata Yesus tertuju kepada Bapa. Hindarkan sikap Abah. Kita tahu siapa yang kita tuju, siapa yang Bapa. Yesus sendiri selalu menyatukan dirinya kepada Bapaknya. Mata mau tertuju padanya. Mata kita berdoa itu mengarah kepada Bapa. Dia bercakap di dalam hatinya dengan Bapaknya. Melalui rohnya. Matanya terarah kepada Bapa. Ia selalu berdoa. Tapi berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Lihat. Yesus berdoa bagi kita. Ini keren banget. Yesus mengajarkan Yesus kepada kami. Di dalam Yohanes 17, saya paling senang itu. Itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus tidak pernah lalai mendoakan murid-muridnya. Yesus tidak pernah lalai mendoakan kita. Tapi bukan berarti, aku nggak usah berdoa aja, wong Yesus sudah mendoakan saya. Bukan itu. Tapi kita harus ingat bahwa Yesus selalu menyebut kita. Dengar doaku, dengar ada namaku disebut. Lagi Yesus pasti menyebut nama kita semua. Yesus mengatakan, ya Bapa, biar mereka bersama dengan kita. Di mana kita berada di situ juga mereka berada. Coba. Yesus dengan Bapa itu selalu bersatu. Kan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Saat muridnya tanya, Guru, aku pengen mengenal Bapamu. Lihatku. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku karena aku dan Bapa sama. Begitu kan Yesus mengatakan. Nah, sekarang Yesus juga doa kepada Bapaknya sebelum Yesus meninggalkan dunia. Yesus mengatakan, Bapa, satukanlah mereka. Mereka itu kita semua. Murid-muridnya. Supaya mereka bersatu dengan kita. Kita itu Bapa dan Yesus. Di mana aku berada, di situ juga mereka berada. Keren kan? Jadi teman-teman, ini Yesus sendiri mengajarkan kepada kita supaya kita terus mengarahkan mata hati kita kepada Allah Bapanya. Dan mari, kalau Yesus aja mau mendoakan kita, maka kita juga wajib mendoakan sesama kita. Mungkin mereka di luar nggak pernah berdoa. Mungkin mereka yang belum mengenal Yesus, sehingga nggak tahu bagaimana cara berdoa. Kita harus berdoa. Kita harus mendoakan mereka. Seperti tadi Bunda Maria mengatakan pada Faustina, yang aku kehendaki darimu doa, doa, dan kali lagi doa. Untuk siapa? Untuk dia dan untuk negara.
Yesus lebih universal lagi. Yesus mengatakan kepada Bapa, ya Bapa, janganlah kau pisahkan aku dengan mereka. Tapi sebaliknya, satukanlah mereka dengan kita, dengan Allah Bapa. Yesus mau supaya terus-menerus manusia itu selalu bersatu dengan Yesus. Dan janjinya Yesus sangat-sangat jelas. Di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Nah ini teman-teman kita harus merasakan persatuan dengan Yesus. Yesus mengatakan, siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Maka tadi Faustina diminta oleh Bunda Maria untuk terus-menerus Ekaristi. Ekaristi setiap hari. Karena dengan Ekaristi kita merasakan bersatu dengan Tuhan. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Jujur saya sampai saat ini masih sulit untuk ikut misa harian. Dan sebenarnya saya rindu untuk ikut misa harian. Tapi kondisinya nggak memungkinkan untuk itu. Maka berbahagialah teman-teman yang bisa ikut misa harian. Karena dengan misa harian kita bersatu terus dengan Tuhan. Karena kita menyambut tubuh dan darahnya. Ya kan? Oke. Lagi kita lihat. Ya, 15. 57. Aku apel kecil. Aku mendengar suara-suara ini dalam jiwaku. Renungkanlah kata-kata ini ketika menghadap sakratul maut. Semakin sungguh-sungguh ia Ya, Bu Ros, maka sungguh harus berdoa. Padahal, teman-teman, orang yang sedang menghadapi maut itu kan pasti sesak juga udah, ya kan? Udah konsentrasinya aja mungkin udah nggak sadar juga sih. Beberapa orang yang meninggal sampai detik terakhir meninggal itu masih sadar, masih bisa ngomong, masih bisa diajak komunikasi intinya. Tapi pada umumnya ketika menghadapi sakratul maut, orang itu sudah letih, lesu, lemah, udah nggak bisa konsentrasi, udah nggak bisa diajak ngomong. Katakan secara medis itu sudah koma. Sering kali terjadi itu. Tetapi Yesus mengatakan justru pada saat orang menghadapi sakratul maut itu artinya mau pindah dari roh yang ada di dunia ini, kehidupan di dunia ini, mau berpindah kembali ke roh Allah Bapa, kembali ke pangkuan Bapa. Justru pada saat-saat peralihan itu, jiwa atau roh yang sedang bermutu, sedang mempersiapkan diri untuk dunia surga sana, sungguh membutuhkan doa. Maka, mari teman-teman, setiap kali kita mendengar ada info si A, si B, si C, siapapun itu, sakratul maut, sedang berjuang antara hidup dan mati, kita harus mendoa. Begitu kita dengar ada yang sakit, terus ICU, ya kan? Yesus mengatakan mereka sungguh membutuhkan doa. Nah, pernah saya juga punya pengalaman, tapi sudah agak lama saya pergi bersama seorang pastor yang memang mempunyai karunia roh. Beberapa teman bersama Romo itu mendoakan seorang di ICU. Romo mengatakan, teman-teman, Bapak Ibu bantu doa. Tanya ya, karena ini roh
si ibu ini yang sedang sakit itu lagi ditarik-tarik dengan roh yang jahat. Rebutan roh. Nah, itu nyantol buat saya. Oh, benar. Kenapa kalau orang yang sedang menghadapi sakratul maut itu semakin sungguh harus didoakan. Dengan doa-doa kita, walaupun si sakit udah nggak pada koma, nggak bisa doa, itu yang penting doa-doa kita bisa menyelamatkan dari rebutan roh si jahat itu. Sehingga jangan sampai jatuh ke tangan si jahat itu. Kira-kira begitu. Jadi pengalaman si Romo ini mengatakan, justru kasihan. Karena jiwa orang yang sedang sakratul maut itu nggak mampu lagi berdoa. Maka membutuhkan doa dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, inilah kekuatan doa yang harus kita terus-menerus pupuk, yang harus kita terus-menerus latih. Semakin banyak orang mendoakan, semakin kuat kuasanya. Ya kan? Yang dikatakan doa dahsyat kekuatannya. Maka jangan pelit untuk mendoakan orang-orang lain. Ya, nah, kita juga masih berjuang di dunia ini. Mari kita belajar terus bagaimana kita sungguh-sungguh memberikan waktu, menyerahkan seluruh keberadaan kita untuk menemukan orang-orang atau jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Apalagi zaman sekarang. Tadi waktu kepada Faustina harus mendoakan dunia gak tanah air. Air di sini teman-teman, apakah kita selalu setiap kali doa mendoakan tanah air kita atau lupa Ada saat-saat dunia sungguh butuh doa. doa-doa. Negara kita ini bukan masih dalam kondisi didoakan. Saat ini seluruh dunia kita lihat perang mana-mana. Semua bangsa membutuhkan doa. Maka Paus Leo mengajak umat Katolik seluruh dunia khusus berdoa untuk kedamaian dunia. Ini memang betul-betul sungguh seluruh dunia mengalami sakratul maut. Maka sisipkan doa pribadi kita untuk perdamaian dunia yang sedang sakit ini. Oke, next ya. Kita out. Ya, 625. Lan, Ya, dan 625. Pada petang hari, ketika aku berdoa, Bunda Allah berkata kepadaku, hidupmu harus sepertiku, sunyi, tak henti-hentinya bersatu Allah bagi umat manusia dan menyiapkan untuk Tuhan yang Iya, baik. Terima kasih, Bulani. Lagi-lagi Bunda Allah akan Faustina. Hidupmu harus seperti hidupku. Itu sunyi dan tersembunyi. Waduh, ini kena banget loh, beneran. Saya namanya berani memakai nama Maria. Waktu saya membaca ini, terus terang aja saya rasanya jantungnya kayak tertusuk gitu. Varia berani pakai nama Maria. Apakah sudah Maria? Oh, saya juga merasakan, waduh, gawat nih. Nggak main-main, ya kan? Hidupmu harus seperti hidupmu, yaitu sunyi dan tersembunyi. Sunyi itu artinya apa? Bukan bukan diem aja, enggak.
Manusia kalau diam aja juga bahaya ya karena kita dikasih mulut juga untuk berbicara. Tapi maksud di sini sunyi, nggak usah ngower-ngower, nggak usah gosip-gosip, nggak usah kepo gitu ya. Urusan orang itu nggak usah kita kepo. Bunda Maria itu selalu mengajarkan kepada kita. Tuh, saya juga cari gambarnya yang diam. Bunda Maria sunyi, sepi, tangannya begini dan menunduk. Artinya apa? Nggak usah tahu urusan orang, tapi masuklah ke dalam hatimu sendiri. Berdoa sembunyi, ngewek, nggak usah perkataan jalan, nggak usah heboh pokoknya. Tapi Bunda Maria mengajar kepada kita untuk diam, sunyi, dengan urusan orang. Dia terus menyimpan segala sesuatu di dalam Tuhan. Nah, dan arti sunyi tersembunyi itu hanya terus menerus tidak berhenti bersatu. Kan setiap detak jantung duk, 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 itu kita juga merasakan detak jantung duk. Jadi terus napas sepanjang napas kita bersama dengan napas Tuhan. Itu dikatakan sunyi dan sembunyi. Tak henti-hentinya bersatu dengan Allah. Ikut yang sebelumnya itu Nas mengajarkan untuk coba disadari setiap napas kita, setiap hembusan napas kita itu adalah hembusan roh Tuhan. Keren banget. Tak henti-hentinya bersatu dengan Allah. Dan lagi-lagi, Bunda Maria mengajarkan apa? Berdoa bagi umat manusia. Bukan berdoa untuk dirimu sendiri, tapi untuk umat manusia. Disinilah bukti bahwa setiap manusia itu saling membutuhkan. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri. Ya, tetap membutuhkan pertolongan orang, membutuhkan bantuan orang, membutuhkan doa-doa dari orang lain. Maka kita bersyukur kalau kita sebagai umat Katolik setiap kali Ekaristi pasti ada doa umat, intensi doa. Itu bukti bahwa banyak yang pengen didoakan. Kalau intensi doa kan kita sendiri yang minta toh. Mohon doa untuk kesuksesan, mohon doa untuk kesembuhan, mohon doa untuk apapun. Itu intensi kita membutuhkan doa. Terus ada doa umat, di mana kita juga diminta seluruh umat yang hadir itu bersatu dalam roh, bersatu dalam jiwa untuk mendaraskan, untuk memohonkan permohonan yang dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga dikatakan, kami mohon, kami itu seluruh umat, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya. Jadi pasti kita semua menyadari bahwa setiap kali doa umat, itu kita juga diajak untuk menyumbangkan doa-doa kita untuk orang lain juga. Ya kan? Nah, berdoa bagi umat manusia yang mana? Hanya seiman saja? Tidak. Ya. Tadi Bunda Maria mengatakan berdoa untuk dunia. Dunia di sini, setiap kali di buku harian Faustina kalau ada dunia, itu artinya dua. Dunia orang hidup yang saat ini masih hidup, dan dunia orang mati, yaitu jiwa-jiwa yang masih ada di purgatorium, yang terus-menerus membutuhkan doa-doa kita. Ya, jadi sangat jelas di sini Bunda Maria minta kepada kita semua, hidupmu harus seperti hidupku. Nah loh,
Kita mengatakan Bunda Maria adalah Bunda Gereja, Bunda kita semua. Maria juga diberi gelar Bunda Kerahiman. Maka kita juga diajak oleh Bunda Maria untuk tak henti-hentinya bersatu dengan Allah. Untuk apa? Untuk mohon belas kasih Allah bagi manusia, semua manusia. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan Tuhan. Dan pesan yang berikutnya, Bunda Maria mengatakan apa? Tugas kita menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wow, perhatikan di sini menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Teman-teman, pada saat Yesus belum hadir ke dunia, siapa yang diutus untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan? Siapa ayo? Siapa Nabi ayo? Musa, Pembaptis Nabi ya. Musa, Yohanes Yohanes Pembaptis. Pembaptis. Betul. Yohanes Pembaptis itu masih saudaranya Bunda Maria. Ya kan? Ponakannya atau apa ya? Karena Bunda Maria pada saat mengandung diberi kabar oleh malaikat dikatakan pergilah ke Elizabeth saudaramu yang mandul itu karena dia sedang mengandung 3 bulan. Begitu ya kira-kira. Nah, waktu Bunda Maria datang kepada Elizabeth yang sudah tua dan mengandung itu, Bunda Maria memberi pertolongan, ya, menemani dan menolong saya membayangkan zaman dulu itu kan nggak ada pembantu. Orang udah tua hamil lagi. Jadi Bunda Maria disuruh pergi ke Elizabeth untuk membantu. Mestinya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Begitu Bunda Maria sampai, justru Elizabeth yang menyapa Maria. Hai engkau yang terberkati. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang? Wow. Jadi Bunda Maria itu sudah dikenal oleh Elizabeth sebagai Bunda Tuhanku. Padahal Bunda Maria belum cerita tentang kehamilannya. Orang dia masih galau, masih takut pada saat malaikat Gabriel datang. Hai engkau yang terberkati, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki yang berasal dari Roh Kudus. Nah loh. Nah, tapi ternyata kita lihat Yohanes Pembaptis lahir lebih dulu dari Yesus dan dikatakan Yohanes Pembaptis itu berkarya awalnya dia berseru-seru untuk membuka jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita semua tahu kisahnya. Sebelum Yesus datang, banyak orang yang baptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka Pembaptis kan zaman itu yang namanya Yohanes itu umum. Banyak sekali Yohanes, Yohanes, Yohanes. Maka untuk membedakannya, Yohanes yang mana? Yohanes Pembaptis. Yang tugasnya membaptis. Tapi sejak Yesus hadir, Yohanes mengatakan, ikutlah dia. Ingat, 2 muridnya Yohanes bertanya, apakah engkau Elia yang akan datang itu? Bukan aku. Dia yang akan datang itu lebih besar dari aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lihat, itu Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan dan akhirnya pada saat Yesus sudah hadir di tengah-tengah umatnya, Yohanes Pembaptis mundur. Dan Yohanes Pembaptis tahu diri, tugasnya selesai. Sesudah Yesus siap untuk tampil, sesudah Yesus siap untuk berkarya, Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah dia makin besar dan aku makin kecil. Yohanes Pembaptis tidak mau melanggar apa namanya tugasnya. Yohanes Pembaptis tidak sedikit pun pengen dia lebih hebat, justru sebaliknya.
Dia sangat rendah hati, tahu diri. Untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Waktu muridnya tanya, siapa itu? Aku dibaptis oleh engkau. Kata Yohanes Pembaptis, aku membaptis engkau dengan air, Sungai Yordan. Tetapi dia yang lebih besar dari aku, dia akan membaptis dalam Roh Kudus. Nah, maka teman-teman, itulah kita belajar bagaimana cara menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan. Kita harus belajar seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes. Kita tidak akan membaptis orang karena itu bukan kuasa kita. Tapi tugas kita menyiapkan kedatangan Yesus yang kedua. Artinya apa? Kita belajar dari Yohanes Pembaptis 1, mengajak orang bertobat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kan yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis setiap kali dia pergi kemana aja. Dan membaptis ini di sini artinya apa? Pembaptisan itu adalah menghidupkan orang, memulihkan orang yang dari dosa menuju ke kesucian. Itu namanya pertobatan. Hidup baru, ya kan? Orang yang baru dibaptis artinya kamu hidup baru. Profesiat ya. Kalau kita menyaksikan orang yang dibaptis, akhirnya kita mengatakan, profesiat ya, selamat ya, udah dibaptis. Kamu saat ini hidup baru. Karena dengan pembaptisan, Yesus mengubah kita. Mengubah perilaku kita menjadi lebih baik. Mengubah kata kita lebih baik. Mengubah kepribadian kita dan seterusnya. Dihidupkan kembali. Manusia yang lama mati dihidupkan kembali. Maka Yesus juga mengatakan, engkau akan dilahirkan menjadi manusia baru. Jadi tugas kita ini, saat ini kita masih hidup di dunia, kita semua diberi tugas untuk menyiapkan dunia bagi kedatangan Yesus yang kedua. Teman-teman, buku misa yang lama sebelum diganti, kita kan juga diajak terus kedatangannya kita rindukan. Kita merindukan kedatangan Yesus yang kedua. Yesus datang ke dunia ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan. Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan, menolong semua orang yang menderita. Nah, jadi kalau Yesus mengatakan, ikutlah aku. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk ikutlah aku. Artinya, kita juga harus mengikuti, meneladani, mencontoh apa yang sudah Yesus lakukan sepanjang dia di dunia ini. Nomor satu, yang berkaitan dengan kerahiman ilahi adalah belas kasih. Maka itu yang terus-menerus kita asah. Itu salah satu cara menyiapkan dunia untuk kedatangan Yesus yang kedua. Bagaimana caranya tadi? Kita harus terus-menerus mempraktekkan belas kasih Allah. Setiap kali kita melihat orang yang menderita, tergeraklah hatinya untuk menolong. Dan ingat, Yesus pesan juga demikian kan? Lakukanlah kepada orang yang hina ini. Karena mereka, apa yang kau lihat hina ini, dia adalah aku. Maka menurut saya, menyiapkan dunia untuk kedatangan Yesus yang kedua ini, kita dituntut bukan hanya doa, tetapi perbuatan belas kasih. Ingat nanti pada saat penghakiman terakhir, di mana kamu di saat aku lapar? Di mana kamu di saat aku haus? Di mana kamu saat aku tidak punya baju? Saat aku di penjara, saat aku sakit. Terus kita nanya, mana kau yang begitu? Dan Yesus dengan jelas mengatakan, kalau kamu melakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk teman-teman. Mari kita terus-menerus dengan doa
Kita mohon kekuatan dari Tuhan karena tanpa doa kita nggak mungkin. Dengan kuat kuasa kita nggak mungkin. Siapakah kita? Siapakah kita ini? Kita hanya debu yang tidak ada gunanya. Yesus mengatakan, kau tidak dapat berbuat apa-apa. Mulai dari terus yang harus dilakukan. Doa tak kunjung putus. Tadi jelas di nomor mengatakan tidak di mana saja, kapan saja, tidak mengenal waktu siang atau malam, di mana saja, kapan saja, doa, doa, dan doa. Dan hari ini kita meneladani Bunda Maria. Saya sengaja mencari nomor yang berkaitan. Tersembunyi pernah bersama. Dan tujuan Bunda Maria datang ke dunia ini untuk menjadi ibu bagi kita semua. Jelas Yesus mengatakan, ibu inilah anak. Maka syukur kita bukan anak yatim piatu ini. Kita Bapak punya ibu Bunda Maria. Keren kan? Nah, semua menjadi sahabat-sahabat Yesus. Yesus mengatakan, kamu bukan lagi kan, kamu adalah sahabat. Dan Yesus sudah memberi contoh, Yesus bagaimana berdoa, matanya tertuju kepada Yesus berdoa selalu mendoakan para muridnya. Keren ya hari ini ya, kita diajak untuk terus-menerus menguatkan doa-doa kita. Semakin kuat kita bersama-sama bersatu dalam doa, semakin banyak maka namanya persekutuan doa. Orang yang bersekutu, orang yang berkumpul untuk doa bersama. Persekutu doa. Semoga teman-teman kita semua dipilih, kita semua dipakai untuk menjadi saran doa untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita dan lagi dunia ini. Amin. Makasih Bu Ros, saya kembalikan. Ibu Maria. Baik, teman, malam ini sangat jelas sekali ya, Bu Maria menyampaikan kepada kita apa itu doa, bagaimana kita harus berdoa. Ya, jadi semuanya sudah dijelaskan ya. Dan sekarang mungkin teman-teman bisa, ini masih ada waktu, boleh bertanya atau sharing. Tadi Ibu menghendaki kalau ada yang bisa sharing mengenai Doa. kekuatan doa. Iya. Saya rasa Silakan. banyak dari kita semua Kasih. pasti. Terima kasih, Ada. Dev Arya. Oh iya nih ada Iya, Ibu Melani Ibu Mei. udah sembuh ya. Oh, Ibu Mei sakit apa? Makasih. Habis Di operasi bypass ya? bypass. Habis Hebat. minggu lalu. Wow, Minggu puji Ini udah di Tuhan. rumah ya? bilang, Syukur. udah balik. Iya. Puji Tapi Tuhan. kata dokter Ayunya, Oma jangan ditemui orang-orang Iya, dulu ya. harus steril. Takut infeksi Harus katanya. steril. Iya. Ya mau Ini saya lagi mau ngomong. bersaksi ya. Bener-bener itu kekuatan doa hebat. Dev Betul. Arya. Aku dibuatin pagar doa dari KI.